Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Parwati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Untuk melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang analisis regresi data panel, maka kali ini saya akan menjelaskan tentang uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel, beserta juga dengan tutorial pengolahan datanya menggunakan program eFuse. Nah, langsung aja yuk teman-teman, kita langsung prakteknya aja. Pembahasan kita kemarin tentang regresi data panel menggunakan eFuse. Kali ini kita akan lanjutkan tentang uji kelayakan model. Nah, uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan, karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikolinearitas, sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Nah, untuk hipotesis dalam uji F, yang pertama adalah berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. HO jika nilai F statistik lebih kecil daripada F tabel. Nah, HA jika nilai F statistik lebih besar daripada F tabel. Jika F statistik lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun, sebaliknya, jika F statistik lebih besar daripada F tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, jika diukur melalui berdasarkan probabilitas, H0 jika nilai probabilitas F statistik lebih besar daripada alfa 0,05. Nah, HA ini jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil daripada alfa 0,05. Jika probabilitas F statistik lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas statistik lebih kecil daripada alfa 0,05, maka HA diterima. Artinya variabel independen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, sekarang kita lihat dari eFuse-nya. Nah, di sini tadi kan jika probabilitas F statistik lebih kecil dari alfa 0,05 nih, probabilitas statistik kita ini kan 0,00048. Yang mana artinya probabilitas F statistik ini lebih kecil daripada alfa 0,005. Nah, artinya HA ini diterima, variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berarti variabel size, ROA, DAR, NPF, sukuk itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel ISR. Nah, yang selanjutnya adalah koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-squared akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, nilai R-squared berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, nilai R-squared harus berkisar 0 sampai 1. Nah, yang kedua, jika nilai R-squared sama dengan 1,
berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel X. Nah, jika nilai R² sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini dari hasil ini kita bisa melihat pada adjusted R², yaitu 0,427173. Menunjukkan bahwa artinya variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar sisanya dari 0,427173 ini. Nah, sementara sisanya itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yaitu selain size, ROA, DAR, NPF, dan juga suku. Nah, selanjutnya yaitu uji T. Uji T ini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah yang pertama, berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. H0 jika nilai T statistik lebih kecil daripada T tabel. Nah, HA ini jika nilai T statistik lebih besar daripada T tabel. Jika nilai T statistik lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima yang artinya variabel independen atau X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar daripada T tabel, maka HA diterima artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, yang kedua kita bisa ukur berdasarkan probabilitasnya. Jika H0, jika nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05. Nah, HA ini jika nilai probabilitas lebih kecil daripada alfa 0,05. Nah, jika nilai probabilitas lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil daripada alfa 0,05, maka HA diterima yang artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Ini kita bisa melihat hasil dari uji T. Kita bisa dilihat itu dari T statistik dengan probabilitasnya. Nih. Dari size sampai suku, nih, T statistik dengan probabilitasnya. Nah, ukuran nilai T statistik size itu adalah 5,342578. Nah, sementara T tabelnya itu T tabel dengan alfa 5% dengan DF N kurang K sama dengan 9, nilai T tabel yaitu 2,02269. Nah, berarti dengan demikian T statistik size 5,342578 ini lebih besar daripada T tabel 2,02269. Dan probabilitasnya itu 0,0000. Sedangkan probabilitasnya itu lebih kecil daripada alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Maka nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,069, hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel
ISR konstanta sama dengan 0,489, yaitu sebesar 0,069. Lalu selanjutnya pada nilai tes statistik ROA. Di sini adalah 0,898099. Sementara T tabelnya tadi itu kan 2,02269. Dengan demikian, T statistik ROA lebih kecil daripada T tabel. Dan nilai probabilitasnya itu kan 0,3746. Yang mana lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, selanjutnya pada DAR. Tes statistiknya itu adalah 1,407353. Nah, T tabelnya itu kan 2,02269. Dengan demikian, T statistik DAR itu lebih kecil daripada T tabel dan nilai probabilitasnya itu kan 0,1672, di mana lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, selanjutnya yaitu pada nilai NPF. Nah, tes statistiknya ini adalah 2,371637. Sementara T tabelnya itu 2,02269. Dengan demikian, tes statistik NPF ini lebih besar daripada T tabelnya. Dan nilai probabilitasnya itu 0,0227, di mana lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Net Performing Financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar 1,907934. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR atau konstanta 0,489, yaitu sebesar minus 1,907934. Nah, selanjutnya pada nilai suku. Pada tes statistiknya ini adalah 0,386405. Sementara pada T tabelnya itu kan 2,02269. Berarti nilai T statistik sukuk ini yang ini ya, berarti lebih kecil daripada T tabel. Nah, nilai probabilitasnya itu adalah 0,70113, yaitu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan yang tadi saya sudah jelaskan. Sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.